Kami akan bacakan sekaligus menjelaskannya, ya. Surat Keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah nomor D008 garis miring KR garis miring DSY garis datar WI garis miring 11 garis miring 1443 tentang penetapan awal Dzulhijjah, Hari Raya Idul Adha dan puasa Arafah tahun 1443 Hijriah. Dengan memohon rahmat Allah Azza wa Jalla, Dewan Syariah Wahda Islamiyah setelah menimbang pertama, bahwa penetapan Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban adalah perkara syariat hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas, yang bukan sekedar kita ikut-ikutan, namun perlu ada pegangan yang jelas dalam penetapan masalah ini. Karena ini yang menjadi landasan kita untuk melakukan sekian banyak ibadah di hari-hari ini. Yang kedua, bahwa kader dan anggota Wahda Islamiyah serta kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang Hari Raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan hal ini dalam sebuah surat keputusan. Mengingat pertama, firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Al-ahillah jamak dari hilal. Katakanlah kepada mereka, hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, awal waktu, awal masuknya bulan, wal hajj, dan juga disebutkan secara khusus dan bagi ibadah haji. Dan ini salah satu dasar kita bahwa dalam penetapan awal bulan itu adalah dengan melihat hilal. Yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummah ja'alna mansaka." Dan bagi setiap umat itu, kata Allah, kami jadikan bagi mereka ada mansak. Mansak adalah syariat kurban. Ya, jadi sebagaimana puasa bukan cuma disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka demikian pula ibadah kurban ini telah disyariatkan pada setiap umat yang ada. Walaupun tentu saja dengan beberapa perbedaan rincian dalam syariatnya, sebagaimana juga ibadah puasa. Tapi ini menjadi penegasan bahwa setiap umat memiliki pensyariatan mansak atau kurban. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan salah satu tujuan penting dari ibadah kurban ini adalah agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Ya, jadi salah satu tujuan pentingnya adalah bagaimana ketika kita menyembelih, kita mengingat Allah dan berzikir kepadanya serta bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Fa ilahukum ilahu wahid, bagi maka ilah kalian, sembahan kalian hanyalah sembahan yang satu, yang telah memberikan kepada kalian rezeki dari binatang ternak tersebut. Falahu aslimu, kepadanya lah kalian menyandarkan diri, menyerahkan diri. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang senantiasa tunduk patuh berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga jadi dalil dari sebagian ulama kita bahwa setiap umat itu punya hari raya, ya, punya hari raya kurban. Dan menjadi dalil bahwa kita masing-masing punya identitas tersendiri. Tidak boleh kita ikut-ikutan dengan ibadah-ibadah hari raya dari umat-umat di luar umat Islam.
Yang ketiga, firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang kita kenal, salah satu dalil yang paling jelas tentang pensyariatan hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah memberi engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Rabbmu, karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang akan terputus dari rahmat Allah. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini terbukti ya. Sejak dahulu, sejak zaman mulai ketika Nabi SAW menyerukan dakwah ini. Ya, sebelum beliau menyerukan dakwah, mungkin belum ada yang membenci beliau. Namun kapan mulai ada orang yang membenci beliau, mengata-ngatai beliau, menuduh beliau dengan tuduhan yang tidak-tidak setelah beliau menyuarakan dakwah ini. Tapi begitu banyak di antara mereka yang telah lewat sejak dahulu sampai sekarang tidak lagi dikenal. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus terhormat, terus agung di sisi Allah dan manusia. Senantiasa kita mencintai dan memujinya dan bersalawat kepadanya. Adapun semua pembenci-pembencinya telah binasa satu persatu dari dulu hingga sekarang ini. Yang keempat, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa dahulu orang-orang jahiliyah punya 2 hari dalam setiap tahun untuk bermain. Mereka bersenang-senang pada 2 hari tersebut. Lalu setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau bersabda, ya kalian dahulu mempunyai 2 hari, artinya kalian dahulu mempunyai 2 hari untuk bermain-main. Sungguh Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini penegasan bahwa hari-hari yang selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak dikenal lagi dan tidak pantas untuk dirayakan lagi. Bahwa umat Islam hanya memiliki 2 hari raya dalam setiap tahunnya yang dinamakan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Allah telah menggantikan untuk umat ini dengan sesuatu yang lebih baik, maka tidak pantas bagi kita untuk membesar-besarkan lagi hari-hari raya yang lainnya. Kemudian yang kelima, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda tentang Idul Adha secara khusus. Ya, ini sebenarnya hadisnya menyebutkan tentang puasa juga. As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha. Ini syahidnya yawma tudahun. Puasa itu hari ketika kalian semuanya berpuasa. Dan berbuka itu Lebaran maksudnya, Idul Fitri, hari ketika kalian semuanya berlebaran. Dan hari Idul Adha itu ketika kalian semuanya berkurban. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan beliau mengatakan setelahnya bahwa sebagian ulama menafsirkan makna dari hadis ini bahwa sepantasnya kita merayakan ini semuanya, melaksanakannya bersama dengan kebanyakan uzmun nas, ya kebanyakan manusia. Karena dialah ibadah yang sifatnya kolektif bersama-sama dan kita tidak boleh menyendiri. Sepantasnya kita merayakannya dan melaksanakan ibadah ini bersama orang yang banyak yang ada di tempat kita. Dan itu yang ditafsirkan oleh banyak ulama kita. Dan ini sebagai dasar bahwasanya tidak pantas yang masing-masing punya hari raya. Ada yang lebarannya begini, ada yang puasanya begini, ya di tempat-tempat di mana dia berada. Dan ini juga dalil sebagian ulama kita bahwa sepantasnya dalam hal ini dikembalikan kepada pemimpin ya untuk memutuskan awal dari puasa,
awal dari Idul Fitri dan juga awal dari Idul Adha. Kan inilah ibadah jamaiyah, dan yang bisa menetapkan masalah itu adalah pemimpin, ya, para pemimpin. Mereka lah yang punya otoritas dalam masalah-masalah yang seperti ini. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam hal ini, jika saja, ya, bagaimana pentingnya mengikuti pemimpin dalam masalah-masalah yang seperti ini, jika saja ada kesalahan dalam penetapannya, maka ketika kita mengikutinya, maka kesalahan tidak ditimpakan kepada kita dan kesalahan pada yang menetapkannya, jika memang dia keliru atau sengaja dalam menetapkan hal yang keliru tersebut. Dan ini berdalilkan dengan hadis tentang imam salat berjamaah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusalluna lakum. Mereka para imam-imam itu salat memimpin kalian. Fa in asabu falakum walahum. Jika mereka benar, imam-imam kita yang memimpin kita itu benar, maka mereka dapat pahala, kita juga yang makmumnya dapat pahala. Wa in asab wa in akhtau falakum wa alaihim. Namun jika mereka salah, maka baginya dosa dan kalian tetap akan mendapatkan pahala. Ya, kalian tetap akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, ya, dalam hal-hal yang seperti ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah mencontohkan, ya, bagaimana beliau ketika memandang hal yang berbeda dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tetap tetap melaksanakan solat secara sempurna pada saat berada di Makkah, padahal seharusnya dianggap diqasar, ya. Namun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kenyataannya, faktanya beliau tetap solat di belakang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyempurnakan solatnya. Ketika beliau ditanya, beliau mengatakan al-khilafu syarrun, ya, berbeda atau suka berbeda, menyelisihi dari pemimpin, maka itu adalah suatu hal yang tidak baik. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu tentang puasa Arafah. Ini akan kita bahas nanti, ya. Puasa Arafah yang menyebutkan ketika Nabi kita SAW ditanya oleh Abu Qatadah tentang puasa Arafah, beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanatal madiyah wal baqiyah. Saya berharap pada Allah puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa setahun setelahnya. Ya. Dan ada beberapa fatwa-fatwa yang lain, dan semua yang kami sebutkan fatwa-fatwa, ya, kalau dalam edaran yang kami keluarkan, ya, di situ kita sebutkan beberapa, di antaranya markas Departemen Wakaf di Qatar, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Jibrin, Profesor Dr. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, Syekh Abdullah Al-Faqih Shinkiti, Profesor Dr. Khalid Muslih, Profesor Dr. Khalid Al-Musyaiqih. Ini di antara ulama-ulama fikih, ya, hari ini, zaman ini, di antara murid-murid dari Syekh Utsaimin. Dan juga tadi menjelang maghrib kami sempat juga komunikasi dengan Syekh Profesor Dr. Ahmad Qadhi, ya, salah seorang dari murid utama dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan beliau juga yang memberikan kata pengantar di naskah akidah dan manhaj Wahdah Islamiyah. Ya, ada sebenarnya rekaman suaranya yang kesimpulannya bahwa tidak ada, ya, bahwa saat sekarang bahwa jelas, ya, tidak ada yang mengingkari adanya perbedaan matlak dari satu negeri ke negeri yang lain. Beliau mengatakan sebagaimana waktu sholat, tidak ada yang mengingkari yang seperti itu, maka tidak terikat kita antara waktu sholat kita dengan yang lainnya. Demikian pula dalam persoalan puasa, maka kata beliau, kalian, ya, terikat dengan apa yang dilihat hilal di negeri kalian dan tidak harus sesuai dengan yang ada di negeri Saudi. Dan ini pun yang difatwakan oleh para ulama kita atau banyak ulama kita di sana. Maka jamaah sekalian, kan itu keputusannya memutuskan menetapkan 1 Dzulhijjah di Indonesia, yang kita katakan di Indonesia karena berbeda, jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2022. Alhamdulillah kita sudah masuk 1 Dzulhijjah malam ini. Hari Raya Idul Adha
10 Dzulhijjah di Indonesia jatuh pada hari Ahad bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2022. Puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan untuk tahun ini di negeri kita jatuh pada hari Sabtu yang bertepatan dengan 9 Juli 2022. Ya, 9 Juli 2022. Kalau ada yang mengatakan, gimana kalau saya puasa juga tanggal 8? Karena jangan-jangan itu hari Arafah. Ya. Kita katakan enggak apa-apa, terserah ya. Karena bisa puasa sejak malam ini, bukan sejak malam ini. Ya. Sejak besok ya, tanggal 1 Dzulhijjah ya. Tanggal 1 Dzulhijjah. Kita puasa bisa. Untuk hari Tarwiyah, kami perlu tegaskan bahwa hari Tarwiyah tidak ada beberapa hadis, tapi tidak ada yang sahih tentang pengkhususan puasa di hari Tarwiyah. Tapi mengambil keumuman dalil tentang puasa keumuman dalil tentang memperbanyak amal soleh sejak 1 Dzulhijjah, maka bisa saja kalau ada di antara kita yang mau selalu berpuasa. Tapi puncaknya tentu saja adalah pada puasa Arafah. Kalau ada yang mencukupkan dengan puasa Arafah, maka sudah sangat cukup, insya Allah sudah cukup. Dan siapa yang memperbanyak, maka silakan. Keempat, mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk menjaga persatuan dan ukhuwah serta saling menghargai perbedaan dalam penetapan hari puasa Arafah dan hari Idul Adha. Ini kita tekankan. Ya, walaupun kita sangat yakin dengan keputusan ini, namun kita juga sangat menghargai perbedaan yang ada, dan kita juga mengharapkan hal ini bisa dipahami ya, bisa dipahami bahwa apa yang kita putuskan sekali lagi bukan persoalan tentang politik dan yang lainnya ya. Kemudian keputusan ini ya untuk ikhwah kita, para kader pengurus ya, kita katakan bersifat mengikat kepada pengurus dai dan kader Wahid Islamiyah, hal yang belum ditetapkan namun sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Wallahu ta'ala a'lam.